This is the last Kamoro Kakuro atau Festival Kamoro pada tahun 2005. And then it is stop. Tak pernah ada lagi sampai sekarang. Why? Bisa dibilang bahwa Kamoro Kakuro itu sama besarnya dengan Festival Seni dan Budaya Asmat dan juga Festival Lembah Baliem, atau bisa dibilang lebih besar lagi daripada itu. Anyway, mari kita mulai dari apakah kalian tahu tentang suku Kamoro? Saya akan kasih kamu waktu untuk ketik tentang apa saja yang kamu tahu tentang suku Kamoro di tanah Papua pada kolom komentar di bawah. Dan dimulai dari sekarang. Jadi, masyarakat suku Kamoro adalah suku yang mendiami wilayah pesisir barat daya Papua from Etna Bay atau Teluk Etna yang saat ini masuk ke dalam wilayah administrasi dari Kabupaten Kaimana to Otakwa River atau Sungai Otakwa di distrik Mimika Timur Jauh. Wilayah ini disebut Tanah Mimika atau saat ini adalah Kabupaten Mimika. Nama Mimika sendiri itu berasal dari nama sebuah sungai, yaitu Sungai Mimika atau Mimika River. Jadi dalam bahasa Kamoro, Mimika itu sendiri berarti sungai atau air yang sedang meluap. Jadi ini ada satu cerita, sudah cukup lama sebenarnya. Jadi ada kakak laki-laki dari Kokonau. Waktu itu dia ada sempat cerita tentang nama Mimika ini. Jadi kalau tidak salah, dia bilang itu Mimika itu dari kata kayak mumuk. Jadi itu artinya air besar. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk penulisannya saya masih kurang yakin, tapi kurang lebih seperti itu biar kita sama-sama paham dulu kayak gitu. Jadi pada mulanya itu seluruh wilayah Mimika adalah wilayah-wilayah dari suku Kamoro. Namun semenjak pembukaan PT Freeport pada tahun 1967, suku Amume yang mendiami wilayah pegunungan itu dipaksa untuk berpindah ke dataran rendah suku Kamoro. Sementara wilayah-wilayah suku Amume sendiri itu merupakan sumber cadangan emas, tembaga, dan juga logam-logam lainnya yang dijadikan wilayah-wilayah konsesi pertambangan yang selanjutnya akan dibuka sebagai lokasi pertambangan oleh Freeport hingga saat ini. So, let's go back to suku Kamoro tadi. Jadi, nama Kamoro ini sendiri mulai digunakan itu sekitar tahun 1970-an setelah masuknya perusahaan Freeport. Sebelum tahun 1970-an itu, masyarakat di bagian sebelah barat tanah Mimika itu menyebut diri mereka adalah Mimikawe atau orang Mimika. Sementara masyarakat di bagian sebelah timur tanah Mimika itu lebih suka disebut orang Sempan dibanding orang Kamoro. Namun, agar bisa menyatukan masyarakat di wilayah pesisir barat daya Papua ini, kemudian mulailah digunakan nama Kamoro melalui proses-proses yang ada. Dan yang kita tahu saat ini adalah masyarakat suku Kamoro itu penyebarannya dari Teluk Etna sampai ke Sungai Otakwa. So, nama Kamoro sendiri itu artinya adalah hidup. Lalu juga ada kata Kamorowe yang artinya manusia hidup. Lalu juga ada kata Kamoreko yang berarti itu orang yang hidup. Lalu juga ada kata Wenata yang berarti orang yang sebenarnya. Dan juga yang paling sering saya dengar dan yang saya tahu adalah Mimikawe yang berarti orang Mimika. So, Kamoro Kakuro, I have heard a lot of people say Festival Kamoro Kakuro. Itu kurang tepat karena menurut saya arti dari kata Kakuro sendiri itu adalah seperti pesta atau festival. Jadi just say Kamoro Kakuro atau Festival Kamoro atau pesta budaya Kamoro. Atau yang biasa orang bule dong bilang ya Kamoro Arts Festival. That's it. Jadi sekitar tahun 1990-an, seorang ahli sejarah, antropolog, travel writer dan juga fotografer ternama atau berpengalaman yang juga seorang konsultan Freeport bernama Dr. Carl Mueller meminta kepada pihak Freeport melalui Paul Murphy yang disebut sebagai Senior Vice President yang juga bertanggung jawab untuk urusan eksternal dan publik Freeport agar kenapa tidak mendukung atau membuat sebuah program atau festival yang sama untuk orang suku Kamoro, sama seperti Festival Seni dan Budaya Asmat yang mana juga didukung oleh Freeport, dan Paul Murphy sendiri merupakan pengunjung tetap pada festival tersebut. Lalu singkat cerita, permintaan itu kemudian disetujui dan akhirnya mendapat dukungan penuh dari Freeport untuk pendanaan dan juga logistik, juga dukungan dari Lemasco dan juga pemerintah daerah untuk mempersiapkan festival tersebut dan juga membentuk kepanitiaan untuk festival itu. Lalu setahun berikutnya pada tahun 1997, Carl Mueller berkunjung ke Festival Seni dan Budaya Asmat dengan membawa
beberapa pengukir-pengukir Kamoro untuk melihat sekaligus bisa berpartisipasi di sana. Berangkat dari sana, setahun berselang, The First Kamoro Kakuru Ndaitita atau Festival of Kamoro Life Ways atau Pesta Budaya Kamoro diadakan di Kampung Hiripau pada sekitar tanggal 22 sampai dengan 27 April 1998. Seperti yang diatur oleh panitia bahwa festival pertama ini dikhususkan hanya untuk orang Kamoro. Jadi dalam festival pertama ini disuguhkan lomba tari-tarian tradisional, juga dayung perahu, dan juga lelang seni berupa ukiran-ukiran, yang mana beberapa ukiran-ukiran terpilih ini kemudian dijual kepada non-Kamoro visitors yang merupakan staff Freeport yang berasal dari Papua, dari Jakarta, dan juga dari New Orleans, dan juga kepada core organizers dari Festival Seni dan Budaya Asmat. Festival yang pertama ini benar-benar luar biasa karena bisa benar-benar menyatukan masyarakat di wilayah pesisir barat daya Papua ini. Wow. Lalu festival yang kedua diadakan di kota Timika, yaitu di luar dari Gedung Seni Kamoro pada sekitar tanggal 14 sampai dengan 17 Oktober tahun 1999, dan hanya diikuti oleh beberapa kampung saja karena pada tahun itu terjadi pemilihan Presiden Republik Indonesia. Dan dalam festival yang kedua ini hanya terdapat lelang ukiran-ukiran, tas-tas tradisional, dan juga tikar, serta yang lainnya yang dirajut oleh mama-mama Kamoro. Dan pada festival yang kedua ini tidak menggunakan nama Kamoro Kakuru, tapi menggunakan nama pameran budaya Kamoro saja. Lalu pada tahun 2000, Kampung Pigapu ditunjuk sebagai kampung tempat pelaksanaan Kamoro Kakuru yang ketiga dan juga menjadi kampung tetap untuk melaksanakan festival tersebut. Festival yang ketiga ini berlangsung sekitar tanggal 12 sampai dengan 15 Oktober tahun 2000 dengan menampilkan lomba dayung perahu, tarian-tarian tradisional, dan juga lelang ukiran-ukiran yang ada. Klimaks pada festival kali ini adalah setelah 2 hari awal diisi oleh lelang-lelang seni yang sukses, 2 hari berikutnya itu pengunjung non-Kamoro mulai berdatangan untuk melihat lomba dayung perahu dan juga tari-tarian tradisional. Dan itu sangat ramai sekali dan wow, pecah sekali waktu itu. Macam tahu sih. Perjalanan kali ini tadi tong dari arah kota Timika. Sekarang kita ada di Kampung Pigapu. So this is the first time saya benar-benar singgah di kampung ini. Padahal kampung ini sih sebenarnya bisa dijangkau dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Tapi biasanya ini juga karena mengarah ke arah pelabuhan. Jadi biasanya kalau lewat sini tuh paling malam kayak gitu, paling malam, dan saya tidak benar-benar lihat dia punya kampungnya dan suasananya begitu. Jadi sekarang ini saya punya kesempatan untuk datang ke sini, lihat kampungnya sekaligus explore kampungnya atau lihat suasana di kampung aja kayak gitu. Dan sekarang saya ada di jembatan ini mau masuk ke Kampung Pigapu. Jadi kita kalau dari arah Pomako bisa lewat sini tuh dapat duluan jembatan, tapi kalau dari arah kota dari sebelah sana tuh ada lagi. Dan sekarang kamu lihat ini dia. Yeah. Tahun berikutnya, Kamoro Kakuru atau Festival Kamoro yang keempat ini diselenggarakan di Kampung Pigapu pada tanggal 26 sampai dengan 29 April tahun 2001 dengan melombakan lomba tari-tarian tradisional, dayung perahu, dan juga lelang seni. Festival kali ini dibuka langsung oleh Bupati Titus Potariau pada tanggal 26 April tahun 2001. Dan festival-festival Kamoro selanjutnya dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005, there is no festival in 2006. Jadi ada banyak hal yang ingin diceritakan, tapi saya hanya ingin memberikan gambaran umum. Semoga ini jadi pengetahuan buat kita semua lah, seperti itu. Jadi sebenarnya semua benda dan upacara-upacara yang bahkan saya katakan dengan kata lomba itu benar-benar merupakan asli kebudayaan orang suku Kamoro. Budaya itulah yang menggambarkan kehidupan,
masyarakat suku Kamoro dan juga menunjukkan nilai-nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Jadi mungkin sebagian dari kalian berpikir bahwa ya itu festival biasa-biasa saja, festival-festival pada umumnya lah. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Semua yang terdapat dalam festival itu, baik tariannya, ukiran-ukirannya, dayung perahu, kemudian rajutan-rajutan pakaian, tas, dan juga tikar, kemudian pembangunan rumah-rumah tradisionalnya dan juga bahasanya itu benar-benar menggambarkan nilai-nilai budaya dan kehidupan serta sejarah dari suku Kamoro. Jadi itu bukan hanya sekedar lomba dalam sebuah festival dan menghasilkan uang, tapi yang paling penting adalah sebuah festival yang dibuat untuk merayakan kebudayaan dan bertujuan untuk mempererat persaudaraan dari masyarakat suku Kamoro dan juga agar makna dan nilai budaya itu benar-benar bisa tersampaikan dan bisa dirasakan. Oke, jadi mari kita kembali ke hal yang saya ingin tahu sekali dan juga membuat saya penasaran kenapa Kamoro Kakuru atau Festival Kamoro ini berhenti dan tidak dilanjutkan lagi. Jadi setelah saya mencari tahu, ini mengerucut pada dua hal. Jadi dua hal. Jadi yang pertama adalah masalah money atau masalah pendanaan. Jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa festival ini menyatukan masyarakat di wilayah pesisir barat daya Papua. Bayangkan yang datang itu bukan sedikit. Dan tidak hanya untuk mereka yang mengikuti lomba, tetapi masyarakat di luar peserta lomba yang datang dari berbagai kampung-kampung itu. Pada tahun 2004 itu terhitung kurang lebih sekitar 3.000 orang. Dan bisa dibilang bahwa dana dari sponsor itu tidak hanya untuk lomba, tetapi juga untuk transport, lalu makan minum selama beberapa hari, dan juga ada lagi yang lainnya. Freeport merupakan sponsor utama, dan waktu itu setelah festival Kamoro tahun 2005 diduga ada penyelewengan dana seperti itu. Karena diduga setelah festival terakhir itu dananya itu mencapai 500.000 US dollar. Wow. 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 500.000 US dollar. After that, Dr. Carl Mueller membuat postmortem untuk menjelaskan bagaimana penggunaan uang itu ke depan. Tapi pihak Freeport meminta agar pemerintah mengambil ahli tanggung jawab untuk festival tersebut dengan tetap disponsori oleh pihak Freeport. Lalu diadakan pertemuan antara pihak Freeport, Carl Mueller, panitia, dan juga pemerintah. Masyarakat Kamoro menyayangkan atas terhentinya festival tersebut. Padahal kalau boleh dibilang Freeport memiliki keuangan yang cukup untuk mendanai festival tersebut, mengingat merupakan perusahaan tambang terbesar di dunia kan. Ya, menurut saya begini, berdasarkan apa yang saya dapatkan bahwa setelah kepanitiaan diambil alih oleh orang Kamoro dan sebagian merupakan orang-orang dalam lembaga untuk mengatur festival tersebut, muncullah masalah budgetary problems tadi. So the company wants the government mengambil alih kepanitiaan untuk mengatur festival tersebut. Tapi setelah pertemuan itu tidak ada hasil yang begitu jelas untuk kelanjutan dari festival ini, karena mungkin setelah festival tahun 2005 itu biayanya lebih besar, jadi buat Freeport dong pikir-pikir untuk lanjut ke tidak ya, soalnya pertanggungjawaban juga tidak jelas, kemudian pemerintah juga telah mengambil alih, so ya sudah terus lanjut. Orang apa jadi? Menurut saya bahwa saya sangat mendukung festival ini diatur oleh orang Kamoro sendiri, karena festival ini merupakan festivalnya orang Kamoro dan itu akan sangat baik. Hanya yang perlu dan sangat diperhatikan menurut saya adalah penggunaan dan pertanggungjawaban atau transparansi pelaporan festival tersebut agar jelas dan manfaatnya benar-benar bisa dirasakan sesuai dengan peruntukannya kayak gitu. Lalu alasan yang kedua adalah political reasons. Tidak banyak sumber yang membuktikan bahwa masalah politik menjadi penyebab terhentinya festival ini. Tapi berdasarkan fakta-fakta tadi bahwa ketidakjelasan kelanjutan festival ini merujuk pada masalah kekuasaan dan kewenangan. Karena dana yang dikelola juga tidaklah sedikit. Siapa yang berkuasa dan berwenang, dialah yang mengatur dan mengontrol. Ya. Jadi itu dia dua alasan yang menurut saya membuat terhentinya
Kamoro Kakuru atau Festival Kamoro atau Kamoro Arts Festival ini. Padahal bisa dikatakan bahwa Freeport dan pemerintah memiliki tujuan yang sama untuk mendukung budaya-budaya lokal. Itu terlihat dari dukungan Freeport mengikut sertakan pengukir-pengukir Kamoro mengikuti pameran-pameran budaya baik di Indonesia maupun sampai ke luar negeri. Dan juga terbentuk suatu yayasan yang menampung karya-karya seniman asli Kamoro, yaitu Yayasan Maramowe Weaiku Kamorowe, yang tidak hanya sebagai wadah untuk melestarikan kebudayaan, tetapi juga bisa memasarkan produk-produk mereka. Jadi seperti itu. Secara pribadi saya sangat ingin Kamoro Kakuru atau Festival Kamoro ini kembali berjalan. Karena menurut saya budaya itu adalah identitas diri, dan di dalam budaya itu sendiri mengandung nilai-nilai kehidupan serta banyak cerita dan sejarah tentang masyarakat asli Tanah Mimika. Jadi hal pertama yang harus muncul dalam pikiran ketika mendengar tentang Kamoro Kakuru adalah kebudayaan, bukan uang ataupun yang lainnya. Dimana Kamoro Kakuru ini adalah sebuah pesta merayakan kebudayaan orang asli Tanah Mimika. Untuk itu Kamoro Kakuru harus dilanjutkan agar tetap melestarikan kebudayaan, agar tidak hilang di tengah zaman sekarang ini. Ingat, budaya adalah identitas diri. Ingat itu. Jadi tolong jangan jadikan budaya sebagai alat untuk kampu kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan-golongan tertentu. Jadi siapa yang setuju dengan saya kalau Kamoro Kakuru ini harus dilanjutkan lagi? Silahkan tulis pada kolom komentar di bawah beserta alasannya. Oke? Nimo, Kamanta.